Sahabat Rema yang terkasih, pada hari ini, hari Minggu, tanggal 26 Januari 2025, kita akan merenungkan bacaan misa pada hari ini. Renungan diambil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan bab 4 ayat 14 sampai dengan 21, dengan tema Yesus di tengah keluarga kita. Sahabat Rema yang terkasih, hari ini kita mendengarkan satu bacaan Injil tapi dari dua bagian yang berdekatan. Bacaan yang bagian yang pertama dari Lukas bab 1 ayat 1 sampai dengan 4 adalah pendahuluan Injil Lukas, semacam trailer kalau dalam film, yang menunjukkan bahwa Lukas menulis dengan teliti supaya kita semakin yakin akan kebenaran iman kita. Lalu di bagian yang kedua dari Injil hari ini, bab 4 ayat 14 sampai dengan 21, kita melihat Yesus yang memulai pelayanannya di Galilea, membaca dari kitab Yesaya di sinagoga dan menyatakan bahwa nubuat Yesaya itu telah digenapi di dalam dirinya. Sahabat Rema yang terkasih, renungan dari bacaan ini biasanya berfokus pada Yesus yang membawa kabar baik kepada orang miskin, membebaskan yang tertawan, dan menyembuhkan yang sakit, seperti yang kita baca lalu dengar sendiri. Tapi hari ini saya mengajak mari kita melihat dari sudut pandang yang lebih dekat, bagaimana Yesus hadir di dalam kehidupan keluarga kita. Coba kita membayangkan suasana di sinagoga saat itu. Yesus membaca dari kitab suci. Di depan banyak orang yang barangkali telah mengenalnya sejak lama. Dan ini seperti seorang anak yang dulu biasa bermain di halaman gereja, tiba-tiba berdiri di mimbar dan berkata, "Hari ini genaplah firman Tuhan di tengah kalian." Mungkin ada yang bangga, tapi ada juga yang bingung dan skeptis. Dia yang dulu sudah kita kenal sejak lama, kenapa berkata seperti itu? Dan kalau kita bercermin pada hidup kita sendiri, seringkali kita juga tidak mudah melihat Yesus yang menyampaikan sabda penuh kuasa itu. Kita seringkali mencari Yesus entah dalam rekoleksi, dalam seminar-seminar rohani, dalam retret, melalui video motivasi, tetapi seringkali kita lupa bahwa Ia juga hadir di tengah-tengah rumah kita, di dalam pasangan kita, di dalam keluarga yang setia menemani, dalam anak-anak yang tertawa riang, di dalam orang tua yang selalu mendoakan kita. Dia sebenarnya hadir. Keluarga tentu saja bukanlah tempat yang sangat sempurna, tetapi justru disitulah Yesus ingin hadir. Kadang kita merasa, kalau meminjam bahasa Yesaya tadi, tertawan oleh kesalahpahaman, buta karena kesibukan, atau tertindas oleh berbagai masalah. Tetapi Yesus datang membawa kabar baik. Dia ada di sini bersama kita, dalam kehangatan rumah kita, di meja makan, dalam pelukan setelah seharian bekerja, dalam ungkapan-ungkapan afeksi sehari-hari di dalam keluarga. Maka kita boleh merenungkan, apakah kita sudah melihat Yesus di dalam keluarga kita? Bukan hanya di gereja, bukan hanya di dalam Alkitab. Memang itu penting, tetapi apakah kita juga melihat Yesus yang hadir di dalam rumah, di dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena kalau kita ingin bahwa Yesus membebaskan, menyembuhkan, memberkati, mungkin tempat pertama yang harus kita perhatikan bukanlah tempat yang jauh di luar sana, tetapi di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita sendiri.
Semoga Allah senantiasa memberkati keluarga kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.